kalau melihat anak-anak Kahfi itu, apalagi kalau yang sudah berproses dari awal, saya melihat tiba-tiba mereka sudah atau tiba-tiba tidak terlihat itu ya ada rasa kehilangan gitu. Cuman memang dari awal, karena Om juga mengatakan demikian, terus Mbak Wi juga menyadari bahwa kita ini kan semua berproses ya. Jadi jangan berharap mereka itu yang belajar apa ya, karena perjalanannya juga udah cukup lama ya, udah cukup lama. Jadi semuanya rasanya itu susah untuk dituangkan dalam kata gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Insan Kahfi, ketemu kembali dalam program Ahwat, Aku dan Wanita Kuat. Kali ini kita mengundang nih orang yang sangat luar biasa, orang yang dicintain banget di Kahfi gitu ya. Dan ini adalah panutan buat kita para wanita di Kahfi. Siapa dia? Boleh dong kamera lihat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah tahu dong siapa ini? Beliau adalah ibu tercinta kita, Ibu Kahfi, sebagai ketua yayasan juga, terus sebagai istri Om Bagus juga, gitu kan ya. Ini the real wanita kuat yang ada di Kahfi gitu. Kita pengen banget ya kenalan dengan sosok Mbak Wi ini gitu. Mbak Wi, gimana kabarnya? Sehat Mbak Wi? Alhamdulillah baik. Sapa dulu dong. Hai kakak-kakak semua, bertemu lagi di acara Ahwat, Aku dan Wanita Kuat. Jadi kalau memang bisa dikatakan Mbak Wi tuh memang sosok luar biasa ya. Kuatnya tuh beneran kuat gitu ya, nggak cuma bilang bahwa sebenarnya yang kuat itu apanya coba. Jadi Mbak Wi gini, kita nih kalau ngomongin lagi ngadu mekanik nih ya, kalau kita lagi pada ngadu nafsir gitu ya, itu tuh ngerasa bahwa tak dulu, kita tuh belum apa-apa ya kalau dibandingin Mbak Wi gitu ya. Jadi kita pengen denger ya teman-teman semua, karena Mbak Wi ini kan bisa dikatakan di balik layar terus nih isinya gitu kan. Maksudnya sosoknya nggak pernah, jarang banget gitu ya tampil di depan, bahkan suka malu-malu gitu kan kalau bisa dipanggil Om Bagus dulu. Ini perkenalkan malu-malu tuh kan gitu kan. Padahal sebenarnya bisa dikatakan laki hebat gitu ya. Seorang yang hebat itu di belakangnya pasti ada orang yang hebat gitu kan. Kita lihat ya sosok Om Bagus tuh begitu luar biasa, begitu hebatnya, begitu menjadi inspirasi bagi kita. Ternyata wajar banget karena di belakang Om Bagus itu ada sosok Mbak Wi ini gitu. Jadi kita mau kenalan lagi ya teman-teman semuanya gitu ya, Mbak Wi ini seperti apa sih gitu. Mungkin dari, kalau teman-teman pernah dengar gak sih cerita dulu Om Bagus waktu masih remaja ya, atau masih kecil ya Mbak Wi? Pernah Bang beneran satu sekolah, satu SD? Iya, Mbak Wi sama Om itu kan teman SD. Tuh kan, teman SD. Jadi aku mengenalnya dia di usia pertama kali umur 6 tahun. 6 tahun, 7 tahun ya? Oh my god. 7 tahun kita ya? Aku pikir drakor loh yang kayak zaman gini. Ternyata SD ini dulu itu. Cerita loh. Jadi 6 tahun dari ya kelas 1 berarti ya. Kelas 1 SD ya. Karena terus benar-benar duduk sebangku juga waktu itu. Oh iya, justru kalau dulu zamannya kami SD itu laki dan perempuan itu dipasangkan. Dan ya teman berantem, ya itu udah pasti sampai sekarang pun juga teman berantem sebenarnya. Terus pernah bilang cinta monyet nggak sih waktu SD gitu? Enggak sih, enggak. Ya ampun. Nah, terus ketemunya lagi kan pernah berpisah tuh ya. 18 tahun kemudian baru ketemu ya. Baru ketemu lagi gitu kan. Nah itu gimana kok bisa jadi ketemu terus menikah? Emang pernah pacaran sebelumnya atau pernah berhubungan sebelumnya? Enggak juga. Jadi semenjak kita SD, selesai SD, kemudian kan Mbak kan SMP, sempat SMP di Makassar selama hampir setahun lah. Terus kemudian pindah ke Jakarta. Setelah itu nggak pernah ketemu lagi gitu. Hanya kalau di saat pertama kali ketemu terus kemudian kita dibangkitkan nama tuh Bagus Wahyudi tuh ya memang langsung kenang-kenangan di saat kecil itu langsung keluar semua gitu. Dan kalau ditanya ke teman-teman yang ya soalnya kan kami kan circle-nya kan sama nih teman-teman SD ya. Kalau teman-teman bilangnya sih udah kebaca dari dulu. Nah, mungkin omnya kali ya. Kalau saya sih gimana ya? Aduh, kok jadi kayak malu-malu sendiri gitu. Kayak bayangin kayak nonton film Dilan nggak sih teman-teman semuanya? Dilan? Aduh, gemes banget ya.
Nah, akhirnya Mbak Wi memutuskan, oke, saya nikahi Tubagus Wahyudi gitu ya, untuk disebut sebagai Om Bagus gitu. Itu apa keputusannya Mbak Wi tiba-tiba siap untuk menikahi Om gitu? Ya ini aja, udah Bismillah. Masya Sebenarnya Allah, judulnya Bismillah bener. Bismillah ya. Ya, karena ya istilahnya dengannya berjalannya waktu dan sebenarnya kita tuh masing-masing punya teman, punya pasangan di saat itu gitu. Iya. Ada PDKT lah kalau dari Mbak Wi sendiri ada PDKT-nya. Cuman kalau Om sendiri ternyata memang ada banyak lah teman-teman deketnya gitu loh, yang pernah dijanjikan olehnya gitu, ya kan? Gitu. Jangan ketawa ngikik aja, keluarnya aja nggak apa-apa kali. Lo pada takut gitu ketawa kan? Udah pernah kan Om sering cerita tuh real story-nya gitu. Tapi ya kadarullah lah, mungkin ini perjalanan hidup ya. Dipertemukan kembali, terus kemudian dalam waktu yang singkat pertemuannya, walaupun terpisahkan 18 tahun, tapi berikut ketemu di hari Rabu, hari Minggu kami udah tunangan. Masya Allah, gitu. Cepat sekali. 1,5 bulan kan? Kemudian udah berdua. Ya Allah, luar biasa. Itu namanya bener-bener the real action ya gitu kan. Nggak perlu lama-lama, ketemu langsung nikah gitu kan. Satset banget, ini bener-bener satset gitu kan. Makanya kan Om selalu bilang tuh, udah nemuin pasangan hidup itu ya selalu di berkaca ke Om ya, maksudnya contoh Om gini, karena Bismillah, dengan Bismillah, karena emang kenyataan seperti itu. Gitu. Sampai ya terus terang aja kayak orang tuanya Mbak Wi itu kaget, hah kamu kok tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, terus tiba-tiba ada badai datang dari Makassar, kok tiba-tiba ada muncul nama Tubagus Wahyudi, kok kayaknya langsung gimana gitu kok kan? Girang banget, terus berwarna gitu. Ya itu yang mungkin itulah tanda-tanda semua. Berarti sebenarnya Mbak Wi juga sudah menaruh rasa ya teman-teman. Seperti kayaknya ya. Iya, makanya kayak cuman karena dia tuh memang musuh saya dari kecil, gitu. Jadi musuh, jadi pasangan hidup ya. Jadi dulu mungkin kayak sekarang teman-teman mungkin yang di kafe itu suka berantem lucu gitu ya. Siapa jadi itu adalah pasangan kalian, jodoh kalian di depan mata kalian. Nah, ternyata. betul itu benar-benar kalimat betul, itu kan? Benar. Betul. Yang biasanya berseliweran ya. Yang sering bercanda ya, main kata-kataan, siapa tahu itu jodoh kalian. Ingat, ini contohnya langsung di depan mata kita ya teman-teman semuanya. Nah, Mbak Wi, sebenarnya sering ditakuti anak-anak sekarang tuh adalah gimana ya bisa orang tua kita tuh nerima gitu. Apalagi nih sosok lelaki yang nggak pernah dikenal, nggak pernah ketemu, tiba-tiba datang ngelamar gitu kan. Terus gimana tuh ngeyakinin orang tua waktu itu Mbak Wi? Ya kalau meyakinkan orang tua sebenarnya Mbak Wi juga, karena memang kan menikah di saat usia juga sudah matang ya. Mbak Wi menikah sama Om itu usia 30 tahun. Ya berarti Om juga sama lah. Nah jadi kita ini sebenarnya kayak terus terang aja, Mbak Wi juga pernah maksudnya melalui proses yang namanya dilamar orang ceritanya ya. Jadi ada bahasanya kalau udah sekian kali dilamar orang kamu nggak segera gitu, ini namanya apa ya? Ya mungkin menunda nasib juga gitu. Terus akhirnya kok menunda menemukan orang yang tepat. Nah iya. Terus mungkin pangeran apa ya? Selalu yang berkuda, pangeran berkudamu belum datang. Pangeran berkuda yang selalu kita digambarkan itu belum datang. Jadi ya alhamdulillah ya memang semuanya faktor ya Bismillah aja ya. Tapi Mbak Wi tuh menunggu Om Bagus nggak sih sebenarnya sosok itu untuk hadir? Saya juga nggak tahu ya, Mbak juga nggak tahu ya kalau ditanya menunggu ya. Tapi pada saat dia menghubungi Om Bagus menghubungi Mbak Wi pertama kali itu dan mendengar namanya disebut, ya langsung kayaknya happy banget gitu kan? Ya senang gitu kan. Terus memori waktu SD dulu, teman yang kayak gimana sih dulu tuh ya ke ini semua. Jadi kalau dipikir kita justru nggak melihat waktu ketemu Om dalam keadaan bagaimananya ya, tapi kita lihatnya kenangan-kenangan masa lalunya. Luar biasa, berarti kenangannya begitu berkesan ya. Jadi sampai tersimpannya selama 18 tahun dan akhirnya ditemukan kembali. Itulah dinamakan jodoh gitu ya. Amin, semoga tetap bersama. Amin, kita doakan ya teman-teman semuanya. Penasaran sih, berarti kan waktu Mbak Wi menikah itu melewati momen-momen yang bisa dikatakan adalah namanya pengantin baru ya, pasti kan ada momen sulit nih. Nah bagaimana Mbak Wi sama Om bisa melalui itu hingga saat ini?
hingga saat ini, Masya Allah. Tahu kuat. Kalau waktu Mbak Wi menikah kan langsung dibawa ke Makassar ya sama Om. Jadi ya kami melewatinya dulu ya sama-sama di Makassar. Waktu itu masih bareng sama bapak dan ibu kan, ya, artinya Om bapak ibunya Om ya. Kemudian ya karena Mbak Wi juga dari keluarga yang tidak pernah istilahnya apa ya istilahnya apa yang mensyukurilah apa yang ada ya. Jadi terus kemudian bersama memang dari nol, terus kita ngontrak, punya melahirkan anak, Mbak Wi melahirkan anak. Jadi ya kehidupannya sih ya dibawa ini aja, alhamdulillah mengalir dengan baik ya. Ya mengalami juga masa-masa sulit, misalnya di saat Om kan tipenya dari dulu itu emang adalah bukan lelaki yang bekerja ya. Karena di saat Mbak Wi ketemu Om awal pertama kan memang Om dalam keadaan bekerja karyawan. Tapi di saat kami menikah, itulah hari pertama Om mengatakan bahwa saya udah nggak kerja lagi gitu. Masya Allah. Iya, jadi di hari pernikahan itulah. Tapi kan semuanya kan udah diputuskan ya. Nggak ada penyesalan ya Mbak Wi? Iya, alhamdulillah nggak ada penyesalan. Jadi saat kami udah tiba di Makassar dan kemudian mulai berumah tangga, terus menikmati apa yang ada dengan tabungan yang ada gitu ya udah kita mulai. Tapi kan Om insya Allah kan Om alhamdulillah kan ada keterampilannya MC segala macam. Jadi dan Om itu kan orangnya nggak pernah selalu enjoy aja. Jadi mau ada duit kasarnya ya, nggak ada duit, makanya ini aja dinikmati. Jadi Mbak Wi juga akhirnya juga ke bawah juga dengan situasi seperti itu. Ya ampun, ini teman-teman semua mungkin kalau di era kita gitu ya, banyak perempuan di luar sana ketika memiliki usaha itu maunya kan bisnis berjalan dengan baik dan lancar ya gitu ya. Nah ini Mbak Wi sama Om malah membuka sekolah kampus gratis gitu ya. Coba teman-teman bayangin gitu ya, ini kok malah buka sekolah kampus gratis gitu, padahal ibaratnya bisa dikatakan sama-sama masih membangun gitu. Nah Mbak Wi ketika memutuskan untuk itu gitu ya, ada perasaan deg-degan nggak gitu kan? Kok ini malah ngebuka usaha yang gratis gitu? Atau memang ya udah memang sudah maunya Om atau Mbak Wi awal-awal buka Mbak? Ya sebenarnya awal dari kafe itu kan karena kami hijrah ke Jakarta. Om dan Mbak Wi hijrah ke Jakarta. Hijrah ke Jakarta itu pun juga karena kan Om mulai berkecimpung di film, di apa ya istilahnya dunia entertain ya. Nah kemudian akhirnya kami harus kembali ke Jakarta kembali. Kalau dari sisi Mbak Wi sebenarnya seneng aja ya kembali ke Jakarta. Tapi kemudian karena senengnya Om untuk memberikan ilmu kali ya dengan ilmu yang dia punya ya kan, makanya kumpul-kumpul dengan remaja masjid di Al-Karim. Nah itulah cikal bakal sebenarnya. Oh berarti masjid Al-Karim yang kita sekarang untuk kajian pola pikir Islami itu sebenarnya cikal bakal kafi. Jadi disitulah awal Om itu memberikan ya bukan kursus ya judulnya, karena kan secara ini sebenarnya gratis ya. Nah, jadi pengetahuan lah kepada remaja-remaja masjid di situ. Terus kemudian karena Om juga di luar juga kegiatannya juga hal yang sama. Nah, jadi dari awal memang sudah menyatakan bahwa pikirannya ya ilmu ini buat akhirat lah judulnya. Jadi Mbak Wi juga terus terang, Mbak Wi kakak anak-anak Mbak Wi juga, kakak Tama, Derehan. Jadi memang dari kecil memang udah disampaikan bahwa ya mereka itu nyaris sebenarnya sehari full itu tidak jarang bersama ayahnya ya. Karena kalau udah sore udah ya kayak sekarang nih ya dengan usia Kafi yang udah 21 tahun mau 22 tahun malah. Betul, ya seumurannya Kak Tama ya berarti ya? Enggak, kakak udah lebih tua, lebih kakak tua. mau 26 ya. Jadi mereka itu dari kecil memang sudah dikondisikan bahwa ayahnya itu memang di saat sore hari ya udah nggak bersama mereka, dan itu udah hal yang biasa, udah hal yang apa ya, otomatis gitu aja. Mereka terima gitu ya.
Ya mungkin awalnya mungkin emang terasa kayak lah kok beda gitu Betul, kan betul. ya. Nah, jadi mungkin ada juga rasa jealous di awal-awal, tapi walau alam lah ya dengan berakhirnya waktu mereka juga udah dewasa. Betul. Sekarang rasanya bahwa ternyata apa yang dibangun sama Om Bagus dan Mbak Wi sebagai orang tuanya Kak Tama dan Kak Rehan itu ternyata justru ngebangun keluarga besar ya gitu kan. Iya. Jadi semakin banyak anaknya gitu kan, semakin besar juga keluarganya. Nah, berbicara nih Mbak Wi mengenai Mbak Wi kan ngurus semua hal ya, nggak cuma ngurusin kampus, ngurus rumah juga gitu kan ya. Dan kita tuh tahu gitu disampaikan bahwa Mbak Wi tuh nggak ada ART di rumah gitu ya. Nah, kenapa tuh Mbak Wi? Emang pengen aja semuanya nyelesain sendiri atau gimana? Sebenarnya Bukan soalnya. iya, sebenarnya kalau masalah semua diurus sendiri, Ya. itu kan sebenarnya terlepas dari seringnya kami itu mobile. Ya. Jadi udah gitu kondisi kakak dan adik yang anak laki-laki yang dari kecil tuh udah mandiri ya, istilahnya masak juga udah bisa goreng-goreng atau gimana gitu. Jadi udah terlatih. Oke, dari Iya, mandiri jadi ya berarti iya ya. dan sebenarnya kalau dibilang apa kuat secara kok nggak capek atau Iya. gimana ya pasti ada fase seperti itu ya. Betul. Cuman ya karena hal yang udah jadi anggap rutinitas aja keseharian ya udah ya dibawa santai. Kenapa? Kadang seperti sekarang ini Mbak Wi menyadari ya udah makin kakak sama adik udah bertambah besar, terus mereka udah banyak kegiatan di luar. Nah, kalau mau dipikir keseharian Mbak Wi juga bisa dong santai di rumah ya. Cuman ya itu tadi kadang di rumah daripada nggak ngapa-ngapain, nggak sendirian juga gitu kan, ya udah ketemu anak-anaknya di kafe. Jadi keseharian emang Di kafe akhirnya juga Mbak Wi kan ada juga di nongkrongnya kafe, kan. ya. Ya ampun. Nah Mbak Wi, biar kita nggak capek nyuci piring nih di rumah ya, nggak capek nyuci baju gitu ya. Aku mau spill nih sebenarnya. Spillnya Apa nih. nih? Ada Happy Kijang Mbak Wi gitu. Karena Happy Kijang ini dia ngeluarin ada beberapa varian sabun ya. Jadi ada sabun cuci piring, ada sabun cuci baju atau deterjen buat buat ngebersihin lantai juga ada tuh sama buat cuci tangan gitu. Nah, apa sih kelebihannya Happy Kijang? Jadi Happy Kijang ini adalah produk home care dan personal care dengan teknologi biogreen bilangnya gitu ya. Diformulasikan dari Jepang. Jadi itu ramah lingkungan, daya bersihnya tinggi, rendah busa atau hemat air. Ternyata kalau busanya semakin dikit semakin bagus. Iya, katanya demikian ya. Gitu ya. Jadi kalau bisa busanya banyak tuh ternyata ya ada unsur-unsur apa gitu ya, kimianya lebih banyak dan tidak merusak tangan. Kemudian tadi bebas kimia berbahaya, makanya kenapa tangan kita akan juga aman. Terus halal pastinya karena sudah ada logo halalnya ya. Kemudian juga aman karena sudah terdaftar di Kementerian Kesehatan RI. Jadi buat teman-teman jangan lupa pakai Happy Kijang dan follow Instagram Happy Kijang gitu ya. Lumayan ya Mbak Wi ya buat ngebantuin kita di rumah gitu biar nggak repot-repot gitu ya nyuci baju, nyuci piring segala macem. Nah, balik lagi nih Mbak Wi buat ngurusin ya anak-anak kafe gitu ya. Apa sih ya sebenarnya bikin Mbak Wi suka gemes gitu ya sama kita ya? Kamu semua mungkin sini bikin gemes. Mbak Wi pernah nggak sih ngerasain gitu ya? Iya. Ayo Mbak Wi, mumpung ada anak-anak sih diomelin juga nggak apa-apa. Aduh. Enggak sih, jadi mungkin juga karena dari karena Mbak Wi itu ngurus sendiri apa-apa ya, misalnya di rumah. Jadi kan kadang itu kalau ngelihat kampus ini manusianya sebenarnya banyak gitu kan. Tapi kok ada aja detil-detil yang kok selalu terlihat di mata gitu loh. Atau Mbak Wi Ya. terlalu OCD kali ya teman-teman. Oh enggak lah, kalau OCD Masya Allah Mbak Wi juga orangnya gak rapi-rapi banget. Karena apa, di saat di rumah juga sama, enggak setiap saat Mbak Wi itu juga membersihkan rumah, enggak. Jadi di saatnya udah lelah ya istirahat gitu. Cuman emang kalau di kafe itu karena mungkin keseharian Mbak Wi di sini ya, jadi hal-hal kecil itu terlihat banget. Misalnya kemarin itu perasaan udah rapi ya, lah kok ini sehari aja nggak baru maksudnya nggak lihat atau gimana gitu, nah kok udah ada aja yang barang-barang yang tidak semestinya gitu. Dan apa ya itu tadi makin banyaknya manusia tapi kok ternyata ya secara kebersihan itu memang harus selalu diulang-ulang, disampaikan diulang-ulang. Ya memang
Orangnya Ya, juga banyak soalnya. nah itu dia itu. Iya, iya. Ya, jadi memang harus kita ya tidak lelah-lelah lah untuk Mm-mm. menyampaikan ke anak-anak. Dan anak-anak kafi kan bukan cuman sekedar anak-anak usia-usia ini kan. Betul. Iya, jadi Jadi di Kahfi itu ya, teman-teman semua, usia mungkin yang belum tahu Kahfi gitu ya. Usia di Kahfi itu ada yang dari 18 tahun bahkan ya, 18 ya, tahun sampai bahkan 70 tahun juga ada gitu. Jadi memang sangat multi ya multi apa ya kita sebut multi generasi ya, ada semua di ya, sini gitu kan. betul. Jadi Karena kadang yang kuliah pun ada yang eh, neneknya kuliah di sini, iya, ibunya kuliah di satu sini, keluarga ya kuliah satu di sini. keluarga. itu udah inilah Ya, dan Mbak udah Wi ini hal yang sebenarnya biasa. nggak cuma bilangin aja sih. Jadi sebenarnya aku lihat sering banget Mbak Wi tuh pulang sampai mukena dibawa pulang sendiri, masya Allah. Ini teman-teman ya, ini ketua yayasan kita gitu, tapi dia masih melakukan hal-hal seperti itu. Bener-bener down to earth banget gitu ya, bener-bener humble banget gitu, sampai ya tadi hal-hal yang bersifat yang harus sudah tidak dihandle oleh Mbak Wi masih dilakukan oleh Mbak Wi. Aku pernah juga lihat Mbak Wi lagi nyapu, ya Allah. Jadi ya tadi benar-benar dikatakan bahwa motivator sesungguhnya adalah Mbak Wi gitu, karena Mbak Wi ini ya tadi act of service-nya luar biasa gitu. Nah, ada nggak sih momen mengharukan gitu ya buat Mbak Wi yang ngerasa bahwa ya Allah aku pernah ngalamin ini gitu. Ya mungkin Mbak Wi ya tadi ya ada sedihnya, ada bahagianya, dan itu bikin Mbak Wi tuh sangat terharu. Pengen tahu dong Mbak Wi apa sih momen yang paling Kalau berkesan sekarang banget? aja saya udah terharu ini ditanya Aduh, seperti itu. siap-siap tisu teman-teman semua, ya ampun. Karena kalau melihat anak-anak kafe itu, apa ya, apalagi kalau yang sudah berproses dari awal saya melihat, dan tiba-tiba mereka sudah atau tiba-tiba tidak terlihat itu, eh, ya ada rasa kehilangan gitu. Cuman emang dari awal, karena Om juga mengatakan demikian, terus Mbak Wi juga menyadari bahwa kita ini kan semua berproses ya. Jadi jangan berharap mereka itu yang belajar. Kafi itu tidak butuh mereka, tapi mereka butuh kita gitu kan, butuh ilmu. Jadi ya Mbak Wi kembali lagi ke situ. Jadi ya memang rasa sayang kepada anak-anak kafi itu, baik yang masih muda sama yang udah wisuda pun, Mbak Wi sebenarnya perlakuannya sama, selalu sama, tidak akan pernah rasa sayang, terus tetap sama. Ya itu semua momen terharu sih saya kalau ditanya, karena itu selalu apa ya, karena perjalanannya juga udah cukup lama ya, udah cukup lama. Jadi semuanya tidak, rasanya itu susah untuk dituangkan dalam kata gitu. Ya ampun, lihat ya, betapa ibu kita tuh sangat mencintai kita. Bahkan bisa dikatakan nggak pengen kehilangan kita gitu ya. Jadi buat teman-teman yang udah lulus gitu, udah jadi alumni, saatnya balik yuk ke Kahfi. Aduh, pengen nangis juga deh. Ini kok jadi haru biru. Jadi ya tadi aku juga bisa mengatakan Kahfi itu adalah keluarga kedua yang Mbak Wi gitu kan. Kadang sibuk-sibuknya kita pasti pengen pulang ke rumah gitu ya. Rumah kedua kita adalah Kahfi gitu. Jadi apalagi mengetahui bahwa kita punya ibu di sini, punya bapak di sini yang begitu mencintai kita gitu kan, sepenuh hati, dan bahkan merindukan sosok kita gitu ya untuk hadir kembali ke sini gitu. Jadi buat teman-teman di luar sana yang sudah menggunakan ilmu Kahfi, yang suksesnya juga sudah luar biasa gitu kan ya, alhamdulillah gitu, kita doakan semoga semakin sukses. Tapi jangan lupa untuk kembali ke Kahfi yuk, kita berbagi inspirasi, ya, berbagi paling tidak hadir, ya, paling tidak hadir untuk adik-adiknya yang ada di Kahfi gitu, bukan untuk Mbak Wi atau Om ya. Setuju. Tapi ya ada momen-momen yang bahwa kita ini bersaudara. Ya. Jangan pernah putus ya tali silaturahmi, dan pas banget momennya tanggal ini boleh di-spill kali ya sekalian, insya Allah jadi tanggal 15 Maret ini kita mau ada acara buka puasa bersama sekalian penutupan kuliah, insya Allah acaranya sementara nanti kita akan informasikan lebih detail di di flyer di Instagram kita nanti.
kita berharap para alumni, teman-teman di luar sana bisa turut hadir ya ke acara itu, biar kita bisa sambung lagi tali silaturahmi kita, temu kangen kembali, dan ini adalah momen yang sangat tepat untuk kita semua gitu. Aduh Mbak Wi, nah kalau kata terakhir bukan kata terakhir ya, jadi pingin banget ya dapetin bekal nih dari sesi ngobrol kita kali ini gitu ya. Ada nggak sih bekal apa yang ingin Mbak Wi sampaikan ya buat kita nih para anak-anaknya Mbak Wi gitu ya di Kahfi, ataupun buat para teman-teman di rumah mungkin yang belum kenal sosok Kahfi seperti apa, sosok Mbak Wi seperti apa, pengen tahu juga gitu ya. Apa Mbak Wi kira-kira bekal yang ingin Mbak Wi sampaikan untuk kita? Ya, untuk bekal ya, ya kalau Kahfi itu kan sebenarnya mengajarkan ilmu kehidupan ya. Jadi kalau secara mungkin yang dibilang kuliah di perguruan tinggi itu kan emang tidak bisa kita dapat sih, title itu nggak ada lah di sini di Kahfi ini ya. Hanya ya ya tetap selalu diajarkan bagaimana menjadi manusia yang baik, yang terbaik, dan ya tentu percaya diri dengan bekal-bekal ilmu yang sudah didapatkan. Jadi jangan bosan untuk belajar. Ya Allah, ya berarti siapapun bisa ya untuk belajar di Kahfi ya Mbak Wi, tidak ada batasan usia, tapi sebisa mungkin sudah lulus SMA ya bisa belajar di sini, belajar ilmu kehidupan yang mungkin teman-teman nggak bisa dapetin di luar sana. Buat yang udah belajar di Kahfi, istiqomah, selesaikan kuliahnya ya Mbak Wi ya, biar kafah ibaratnya ya, dan nanti dipraktekkan di luar sana. Dan buat yang udah belajar, udah lulus, balik lagi ke sini, tadi ya, bukan hanya untuk ketemu Om atau Mbak Wi, tapi juga tadi berbagi untuk para adik-adiknya yang ada di Kahfi. Mungkin itu aja dulu sesi kita kali ini. Ini adalah momen yang sangat luar biasa, karena jarang-jarang ya, atau bahkan gak pernah ada sesi seperti ini kita bisa mengundang sosok Ibu Kahfi ya, Mbak Wi ya, ketua yayasan kita, untuk hadir bahkan di depan kamera langsung gitu kan. Ini adalah momen yang sanget luar biasa, entah kapan kita bisa tarik kembali, tapi thank you banget Mbak Wi gitu kan, sudah mau menerima dengan todongan paksaan tarik ke sini gitu kan. Sehat selalu buat Mbak Wi, tetap menjadi inspirasi buat kita, tetap menjadi wanita yang kuat bersama akhwat, karena Mbak Wi adalah sosok panutan untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah selalu membersamai kita ya Mbak Wi, di dunia maupun di akhirat nanti. Amin. Makasih semuanya teman-teman. Salam dari Akhwat, aku dan wanita kuat.